Jadi nanti kita akan lebih banyak bercerita tentang biji. Wah, asik nih. Atau apa sih dia? Segala sesuatu dimulai dari biji. Kita bisa ngomong Bahasa Sundana bagian-bagiannya. naon eta? Biji teh? Siki, Bu. Siki. Oke. Bukan sikil ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Tepang, Mbak Baraya. Di podcastnya Tukang Kebon. Bewara untuk Baraya. Aduh, jadi belepotan juga ya, Bu ya. Mohon maaf ya, Bu. Libur Sekali lagi deh, Bu ya. Jadi podcastnya Tukang Kebon. Bewara untuk Baraya. Baraya, kita ketemu lagi dengan saya Tatang, kemudian juga ada Fitri. Fitri. Dan kita juga punya tamu spesial juga, walaupun sebelumnya pernah kita ngundang juga ya beliau. Ada Dian. Mbak Dian, lupa lagi ya. Ada Mbak Dian. Nanti akan kita cerita banyak tentang apa, Cek? Tentang kegiatannya Mbak Dian sebagai praktisi konservasi. Kemarin kan di episode sebelumnya kita udah pernah infokan nih ke Baraya kalau Mbak Dian juga merupakan peneliti yang banyak bergerak di penelitian biji. Jadi nanti kita akan lebih banyak bercerita tentang biji. Wah, asik nih. Atau apa sih dia? Segala sesuatu dimulai dari biji. Kita bisa ngomong Bahasa Sundana bagian-bagiannya. naon eta? Biji teh? Siki, Bu. Siki. Oke. Bukan sikil ya, Pak. Oke. Ini menarik kayak cerita untuk biji. Kita langsung aja ya ke Mbak Dian ya. Ini Mbak Dian, dengar itu ada bank biji ya, Bu ya. Mbak Punten, ada bank biji. Bisa diterangkan sedikit tentang bank biji itu? Iya. Halo Baraya, kita kenalan dan tahu lebih jauh tentang bank biji ya. Jadi bank biji itu nggak kayak seperti bank-bank lain yang kita bisa ngambil uang ada ATM-nya. Ada buku tabungannya, Bu. ATM pencet-pencet keluar biji enggak. Bank biji itu salah satu strategi konservasi ex situ tumbuh-tumbuhan atau flora. Seperti kita lihat di sekitar kita ini ada pohon-pohon, ada tumbuhan, ada tanaman. Nah, bagian atau organ penting dari suatu tumbuhan adalah biji juga. Jadi biji meskipun kecil tapi tetap merupakan organ tanaman yang masih hidup. Jadi bisa kita simpan dalam fasilitas penyimpanan yang disebut bank biji supaya dapat bertahan lama, bertahun-tahun lamanya. Itu tuh biji bisa disimpan lama ya, Bu? Iya, Itu dalam bank biji tadi. Kalau dari jenis bijinya, Bu, bisa biji apa saja sih? Kadang-kadang kan lihat biji itu ada yang berdaging ya, Cuk, ya. Yes, dibungkus daging. Ada juga biji yang keras ada gitu. yang tertutup Ya mungkin kita juga pengen tahu, Bara juga pengen tahu apa sih sebenarnya istilahnya dalam istilah botani gitu, jenis-jenis biji-biji tersebut. Iya. Kalau biji itu kan hasil dari proses penyerbukan yang kemudian menjadi berlanjut ke tahap pembuahan yang akhirnya dari suatu organ bunga di tumbuhan itu berubah menjadi organ biji itu tadi. Namun biji itu kan bagian dalam dari buah ya. Buah kan agak-agak besar, ada kulit buahnya, ada daging buahnya. Kayak buah mangga gitu ya, Bu. Iya. Buah mangga gitu kan. Dalamnya baru ada Dagingnya tuh tebal. biji di Biji. dalam. Nah, itu kalau dari segi ini ya, dari segi asal usul lah ya, dari suatu kegiatan atau aktivitas biologis dari tumbuhan. Tapi kalau kita lihat dari pengelompokan tumbuhan ada apa, Pak? Tumbuhan biji terbuka Dan tertutup. tumbuhan biji tertutup ya Pak ya. Habis itu yang tumbuhan berbiji tertutupnya dibagi lagi ke Tadi dikotil, yang monokotil, tumbuhan monokotil. berbiji belah dua, dan tumbuhan yang Monokotil. berbiji tunggal atau monokotil. Terus kalau dari segi ukurannya dari mulai kecil serbuk seperti biji-bijian anggrek sampai yang paling besar, biji apa yang paling besar? Kalau di kita kayaknya araucaria buahnya besar Aruknya banget ya. besar. Begitu. Lodoicea, Lodoicea lebih besar. Palem ya. kembar ya. Itu Oh, yang di Lodoicea. kebun raya Bogor ya, Bu Iya, ya? itu termasuk lumayan besar juga. Nanti kita harus lihat dulu juga ini ya, hasil-hasil penelitian sebelumnya karakter biji tersebut dari suku atau famili tersebut secara umum apa sih? Nah, karakter simpan ini kan ada dua macam, ada recalcitrant yang tidak bisa disimpan dan ada yang bisa disimpan atau ortodok disebutnya, disimpan dalam suhu dingin dan dalam kondisi bijinya itu kadar airnya rendah.
ortodok itu ya. Iya, tidak semua bisa disimpan. Kalau biji-biji yang seperti buah mangga tuh kan bijinya besar banget ya. Dalam bijinya aja masih ada dagingnya atau disebutnya endosperm gitu. Nah, itu tidak bisa disimpan lama, Cik Fitri. Itu namanya biji-biji yang rekalsitran. Ada juga yang karakternya di antara keduanya yang disebut intermediate. Jadi yang bijinya keras tadi kita harus lihat dulu referensinya seperti apa atau lihat database yang secara global kita acu, kita refer yang disebut SID, System Information of Seed Information Database yang dikelola oleh Royal Botanic Gardens Kew. Kita bisa lihat di situ, klik nama jenisnya, nanti ketahuan kalau ada ya, kalau memang sudah ada penelitiannya atau sudah pernah disimpan di bank biji lain di dunia, mungkin ada tuh karakter simpannya di situ. Dia apa, ortodok atau rekalsitran. Memang biji-bijian ada yang punya kulit keras itu ya ada ininya ya, ada implikasi ekologis, ada fungsinya secara ekologis di alam. Mungkin dengan berbiji keras itu dia bisa Lebih tahan lama di terlindungi, tidak dimakan Lebih tahan binatang, lama tidak ya. dimakan hama, penyakit atau jamur-jamur yang ada di hutan misalnya. Jadi bisa lama-lama bisa melunak, menyerap air dan tumbuh jadi tumbuhan baru. Banyak banget yang saya nanyain tentang biji. Mangga Cici dulu dah. Iya, tadi saya tertarik dengan informasi bahwa ada yang ortodok, ada yang rekalsitran. Berarti kalau yang rekalsitran masih diupayakan disimpan di bank biji nggak Bu? Atau misalnya belum ada teknologinya? Karena kan yang kalau orang-orang di kebun udah pada paham ya, bank biji itu sebagai cadangan ya Bu ya, cadangan untuk keanekaragaman hayati. Jadi tidak semua bibit tanaman itu sudah dalam bentuk bibit, tapi bisa disimpan dalam bentuk bijinya Baraya. Jadi sesekali kalau misalnya kita mau nanam bisa langsung dari bijinya, gitu kan ya tujuan konservasi awalnya. Nah kalau yang rekalsitran ini gimana, kan tadi susah disimpan lama, sedangkan kalau yang ortodok Karena kita bisa berkarakter, simpan sampai bertahun-tahun keras Baraya, itu. dan nanti ketika mau dikecambahkan bisa. Nah kalau yang rekalsitran teknologinya gimana tuh? Iya nih, kita menjadi anugerah buat kita semua bangsa Indonesia. Salah satu negara di negara tropis ya. Kalau negara tropis memang hutan kita banyak, hutan kita disebut kategorinya hutan basah atau dalam bahasa Inggrisnya rainforest gitu ya. Memang kebanyakan tumbuh-tumbuhan di negara tropis itu sebagian besar memang rekalsitran, sebagian ortodok, dan sebagian lagi mungkin kalau kita teliti lebih jauh mungkin bisa aja yang semula dianggap rekalsitran mungkin bisa intermediate atau ortodok. Jadi masih banyak area penelitian yang bisa kita lakukan untuk menyimpulkan sebenarnya suatu jenis tumbuhan bijinya karakternya ortodok apa rekalsitran. Tapi secara umum memang iya rekalsitran. Tanaman-tanaman yang jenis langka atau hampir punah pun yang kita ketahui di negara kita di Indonesia, kebanyakan mereka rekalsitran. Nah teknologinya memang kalau secara konvensional yang sederhana yang kita semua bisa lakukan gitu ya tanpa harus biaya tinggi, itu kita bisa menyimpannya di suhu-suhu sekitar 16 sampai 18 derajat Celcius dengan kelembaban yang bisa sekitar 60 sampai 65%. Kemudian dalam kondisi dikasih media yang agak lembab, tapi di dalam suatu kontainer plastik yang dibungkus lagi dengan plastik yang berwarna hitam. Karena prinsip penyimpanan biji itu kan mencegah jangan sampai berkecambah. Kalau berkecambah ya udah nggak bisa disimpan. Itu apa Ditanam. istilahnya? Iya. Didorman kan? Apa istilahnya Bu? Iya prinsipnya begitu, dibikin dorman aja. Bikin Jadi dorman kalau itu tuh jadi jadi- supaya Jadi di istirahatkan dalam bijinya. suhu tertentu si tanaman itu dia tidak istilahkan istirahat Bu ya, tidak berkembang dan tidak mati berarti. Jadi dalam tetap hidup Tetap bijinya. hidup. Oh, iya, tapi tidak bisa berkecambah karena Ah. kita cegah dari adanya cahaya gitu kan bisanya tumbuh itu kan ada cahaya, ada oksigen yang berarti harus memadai. ada alat khusus ya Bu untuk Tempat Ya itu tadi penyimpanan aja, khusus. itu tadi aja salah satu cara. Oh. Cara yang lain kan bisa juga dengan kriopreservasi, atau bisa juga kita ambil jaringannya atau embrionya ditumbuhkan jadi dalam bentuk in vitro atau tissue culture. Jadi tisunya, jaringannya yang kita Oke. simpan di suatu suhu dingin juga. Nah, ini sebelum saya lanjut nih, menarik. ada beberapa istilah nih Mbak tadi. Saya yakin Mbak Rayat nanti bingung Bu. Dengarnya tadi dengar rekalsitran gitu ya. Barusan Iya sih, nggak ada Pintro. istilah yang lain sih kalau Mungkin nggak bisa disederhanakan sebenarnya biji rekalsitran itu artinya tidak berdaging tebal, tidak bisa berkulit. disimpan lama.
Artinya lembek atau gimana, Bu? nggak ada Secara kaitannya fisiknya sih. tidak bisa ditentukan, Pak. Jadi sebenarnya tidak itu bisa. harus Hanya memang tidak bisa diteliti. bertahan lama gitu. Iya. Bertahan lama disimpan Oh, dan nggak jadi bisa. kaitannya ke karakter simpan. Oh, jadi itu Baraya ternyata rekasitan itu kaitannya dengan karakter disimpan ya. Jadi tidak karakter bisa simpan disimpan di lama. bank biji. Beda dengan biji ortodok. Ortodok. Ah, Kalau ortodok oke. bisa sampai puluhan Iya. tahun, tahunan untuk disimpannya ya. Mbak. Iya, bisa bertahun-tahun. Nah, biji-biji yang selama ini sama Mbak Dian dikoleksi atau disimpan di bank biji itu dari mana saja sebenarnya? Apakah hanya di lingkungan kebun atau bisa juga tadi ya hasil eksplorasi? Tentu juga kami dengan Baraya pengen tahu tuh cara penanganannya di lapangan kayak gimana sih gitu. Ya, memanen biji tersebut gitu. Bangga. Jadi ya saya tadi sudah sampaikan yang namanya bank biji itu kan salah satu strategi konservasi ex situ. Jadi yang kita simpan ya baiknya dari tanaman-tanaman asli Indonesia. Memang yang oke. kita simpan dari tanaman asli Indonesia. Kalau kita ingin genetiknya masih terjaga, masih murni, genetik kan macam-macam ya gen itu ya, bisa ya gen yang dibawanya gen yang unggul, ada yang sanggup unggul, tumbuh di tanah marginal misalnya, atau sanggup tumbuh di tempat terbuka, di nutrisi yang rendah, kan macam-macam. Jadi satu biji itu bisa membawa genetik yang macam-macam meskipun induknya sama. Itu sebabnya kita lebih baik mengambil biji-bijinya dari hutan, dari induk aslinya, sehingga mereka punya kekayaan genetik yang tinggi. Jadi suatu saat kalau jenis tersebut punah atau langka, kita bisa tanam kembali di alam dengan genetik dia yang mungkin bakalan tahan di tempat yang baru. Karena kita tersebut, ngambil dari induk gitu. aslinya gitu ya. Iya. Oke. Boleh juga kita ambil dari kalau di sini di Kebun Raya Cibodas kita ambil dari koleksi Kebun Raya Cibodas. Namun nanti nama fungsi dari biji yang kita simpan ini kan berarti sebagai backup ya, atau duplikat Backup, koleksi. atau komplementari, karena kan berarti kita menyimpan satu jenis tumbuhan itu ada yang dalam bentuk tanaman, ada yang dalam bentuk biji. Suatu saat ketika tanamannya mungkin udah tua, kena petir, mati, kita bisa tanam lagi dari biji yang kita simpan di bank biji. Luar biasa. Itu cerita biji aja kita bisa wah gitu ya. Iya. Ya, itu sebenarnya berapa lama sih sebenarnya Mbak bisa disimpan itu gitu? Mungkin ada batas waktunya. Wah, ini untuk 10 tahun atau berapa gitu. Ada nggak? Tentu saja ada batas waktu penyimpanan Baraya, nggak Dari bisa beda-beda disimpan dari masing-masing biji, selama-lamanya ya. gitu ya. Sama saya, Mbak Dian, Ce Fitri, Pak Tatang, kita juga mengalami aging, penuaan. Jadi meskipun disimpan, pasti nanti suatu saat akan turun daya hidupnya. Yang semula Viabilitas ya, istilahnya viabilitas atau daya kecambah. Semula mungkin persyaratannya untuk bisa disimpan, kita cek dulu daya kecambahnya harus di atas 50%, tapi suatu saat ketika sudah puluhan tahun, ratusan tahun, nggak bisa seribuan ya, mungkin Ada kalau udah ratusan seribuan tahun. mah ada juga yang ortodok tadi ya, asal proses penyimpanannya benar, itu bisa. Nah tapi kan harus ada monitor per 10 tahun dicek daya viabilitasnya atau daya kecambah daya hidupnya jadi- turun nggak dari 50%. Kalau turun lebih Jadi kita baik harus- kita tumbuhkan dan kita manfaatkan untuk penghijauan atau kembalikan ke habitat alaminya. Jadi jangan lama-lama disimpan juga, nanti malah terjadi penurunan kualitas genetik juga. Kita juga jadi mengkoleksi dari alamnya juga sebetulnya bisa continue terus ya, sesuai dengan kebutuhan. Ketika koleksi yang di bank bijinya misalnya sudah turun viabilitasnya, berarti ini udah cukup waktunya untuk Ditanam, dikecambahkan dan kecambahkan. waktunya untuk eksplorasi Eksplorasi lagi, lagi. mencari lagi untuk backup tadi biji. Dan karena kan untuk eksplorasi atau mengkoleksi biji dari alam juga ada aturannya, kita nggak boleh Nah, ngambil. itu yang ingin Iya, kita saya nggak boleh ngambil tahu dari populasi yang ada di situ, semua bijinya kita bawa semua, nggak bisa. Harus ada yang kita tinggalkan. Secara teori itu dari 20% dari jumlah biji yang tersedia di hutan tersebut bisa kita bawa. Karena nanti akan mengganggu regenerasi biji jenis tersebut di alam. Jadi ada saat aturannya eksplorasinya juga. tetap harus ngelihat ini Kita lagi hitung berbunga dulu, jumlahnya ada berapa, sih sudah sesuai jenis syarat atau untuk dipanen. individu yang sedang berbunga dan berbuah ada berapa, terus kita hitung sekitar ada berapa total biji-bijian yang tersedia atau buah yang tersedia. Nah kita ambil 20%-nya aja 20% dari total yang tersedia di tersedia, alamnya gitu ya. total berarti biji yang tersedia di pas alam. kita ke alam itu Mbak mungkin kru itu bawa apa namanya tempat-tempat yang berbeda-beda ya, misalkan untuk tanaman kayak palem kan tanaman-tanaman kecil itu ya bisa simpannya nggak terlalu khusus gitu, tapi kalau yang kayak serbuk tadi ya bijinya seperti serbuk anggrek ya,
anggrek, terus apalagi kalau aster juga kecil-kecil ya Bu ya? Bunga aster ya. Iya. Nah itu ada tempat khusus gitu di lapangan, masa di lapangan Bu, di lapangan ya. Iya, itu namanya ke metode pengkoleksiannya Nah Pak itu ya. metode itu Iya, sebenarnya kalau- mau ngomong itu tapi Kalau susah. dari jenis tersebut buah-buahannya berdaging, sebaiknya sih kita nyicil-nyicil waktu lah membersihkan buahnya Dikupas di hutan. di hutan Diambil di sambil hutannya, buahnya ngopi-ngopi mungkin ya, malam yang diambilnya buah dulu, nanti preparasi mau masuk ke di bank camp. bijinya baru Di ada camp. tahapan Oh, lagi gitu. Jadi dikupas nggak lagi. sampai dikumpulin Oh. Khawatir benar-benar nyampe bijinya sini di terus itu. busuk atau berjamur kan sayang ya. Jadi di lapangan pun kita ini sih Bukan kita berarti proses ini ambil nanti simpan di kayak apa tempat udah bawa gitu. Enggak, seperti di lapangan sendiri pun juga kita mulai nyicil ya. nyicil. Nyicil Kalau nggak mulai sempat di- ya nanti kita lakukan di bank biji di sini sesegera Oh. mungkin. Iya, tahapannya berarti masih panjang ya, mulai dari kita harus menurunkan apa tadi kelembabannya ya, disesuaikan dengan syarat Tahap untuk pertama sih penyimpanan. pembersihan dulu kan, processing, baru setelah itu dikering anginkan beberapa hari, kita turunkan kadar airnya bisa menggunakan silika gel dan desikator, tempat yang tertutup dari kaca, bisa juga ruang pengeringan sampai turun. Kalau dari referensi dia ortodok ya kita turunkan sampai ke 12 atau 10%, baru kita simpan di freezer atau minus 21. Jadi Derajat penyimpanan Celcius, akhirnya dalam iya. bentuk freezer, baraya. Jadi- Tapi kalau jenisnya mungkin belum banyak yang penelitian, belum tahu juga karakter simpannya apa, ya kita beberapa metode aja, ada yang di suhu 16 derajat Celcius, ada yang di minus 21 atau freezer. Jadi sekalian diteliti ya, yang Sekalian. cocoknya di suhu berapa gitu. Jadi Bang Biji itu perlu ada penelitinya yang ikut Harus ada membantu. penelitinya di Bang Biji, karena memang pasti banyak karakter biji yang sebetulnya belum kita ketahui ya, karakternya seperti apa, keinginan tumbuhnya, keinginan dormannya di kondisi seperti apa baraya. Peneliti Jadi, dan yang membantu peneliti ya, SDM Iptek lainnya. ada ini teknisinya juga yang bantu. Nah, gini, tadi kan kita berbicara tentang penanganan bijinya ya, Mbak ya. Tentunya kan di lapangan juga kita kan itu untuk dikecambahkan untuk ditanam nantinya ya, Mbak ya. Bukan hanya untuk disimpan saja gitu ya. Iya. Ya Bang Biji juga mungkin endingnya untuk ditanam. Berarti kan kita juga perlu tahu karakter dari tanaman tersebut, misalkan tumbuhnya di mana, ya kan, habitatnya gimana. Kayak kan kita juga ke lapangan pasti bawa apa namanya pH meter ya gitu ya, untuk Iya. segala macam untuk tahu asosiasinya tanaman tersebut. Misalkan di sana itu biasanya ada tanaman apa aja sekitarnya. Itu juga mungkin dicatat ya mungkin ya. Iya, yang Ada namanya apa kegiatan eksplorasi biji atau kegiatan studi ekologi ke hutan ke lapangan ya harus bawa peralatan ukur, harus bawa tuh. buku lapangan yang ada Peralatan form ukur, buku data. lapangan. Kita tulis data-datanya termasuk data-data lingkungan, kita ambil sampel tanahnya, kita ukur intensitas cahaya karena sayang sekali ketika kita menyimpan di bank biji tapi nggak tahu metode perkecambahannya. Oh iya benar. Jadi pada saat kita bertujuan menyimpan biji tersebut, mengkonservasi biji tersebut di bank biji, saat yang bersamaan pun kita harus mencari referensi dia metode perkecambahannya apa. Ketika belum ada referensinya ya kita dengan SDM Iptek maupun peneliti kita teliti metode perkecambahannya seperti apa. Termasuk menentukan jenis tanaman apa, sebenarnya biji tanaman apa ini gitu ya, itu harus sudah jadi lapangan tadi ya Bu ya. Bu? Lapangan itu timnya harus macam-macam, ada yang bisa taksonomi, bisa tentang biologi biji, bisa tentang ekologi, yang manjat-manjat juga harus ada karena